Halo guys, kembali lagi bersama saya Ivan Purnama. Di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana membangun human capital yang unggul. Sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dan tersedianya sumber daya manusia unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi yang didukung dengan integritas tinggi. Investasi pendidikan untuk sumber daya manusia. Untuk membangun human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa untuk lebih baik lagi. Variabel penting dalam sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas sumber daya manusia. Penekanan kualitas sumber daya manusia terbagi menjadi 3, yaitu kualitas spiritual, kualitas masyarakat dan berbangsa, kualitas karya. Kualitas spiritual atau kualitas yang meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk ke dalam kesetiakawanan, rasa sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Kualitas kekarya yang meliputi faktor pribadi, yaitu lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Lalu ada human capital dan manajemen sumber daya manusia. Human capital management oleh Gaspers tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia meliputi standar kualitas atau kualitas produktivitas yang memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk mengasah ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai di bidangnya. Lalu investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, handal, dan berkarakter. Penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Dan yang terakhir,
Konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup.